Saudara, berbagai argumentasi muncul agar pemerintah dan Pertamina bisa segera menurunkan harga bahan bakar minyak. Apalagi kini kesulitan ekonomi kian terasa karena terdampak pandemi virus corona. Lalu apakah skema yang bisa ditempuh agar harga bahan bakar minyak BBM bisa segera diturunkan? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Skype anggota Komisi 7 nanti DPR Maman Abdurrahman serta pengamat perminyakan dari pengamat perminyakan Pak Qurtubi. Pak Qurtubi, bisa mendengar saya? Bisa mendengar. Iya, jelas Pak. Terima kasih Pak Qurtubi. Pak Qurtubi, saya ingin bertanya dulu Pak, sebagai informasi yang kemudian ada saat ini, bahwa harga minyak di bawah $0 per barel, satu barel kurang lebih 140 liter ya, kurang lebih Pak. Ini belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah? Belum pernah. Luar biasa, di bawah $0 artinya negatif harganya. Itu kasusnya luar biasa memang itu. Ya, jadi bagaimana Pak pengertiannya Pak, harga minyak minus? Itulahnya spekulator, para pedagang-pedagang minyak, trader ya. Ini pada situasi di mana supply itu luar biasa besarnya, dan ingat, storage, tempat menyimpan persediaan BBM maupun minyak mentah di seluruh Indonesia, seluruh dunia itu penuh. Ya, nah para trader ini terbeli pada saat 2 minggu sebulan yang lalu dengan harga yang lebih tinggi dari sekarang, masih lebih tinggi, dia simpan, ya. Sementara demand-nya terus turun, harga di sisi lain juga terus turun. Nah, dia harus jual kembali itu. Tidak ada yang mau beli, harga sudah minus 37 derajat dolar begitu. Luar biasa ya. Itu luar biasa. Tapi itu sudah bisa dijadikan standar yang minus ini. Sebelumnya mereka beli dengan harga berapa itu Pak? Rata-rata? Kalau belinya 2 bulan yang lalu mungkin masih sekitar $30-an. Luar biasa, Ya, jadi ini akibat daripada wabah corona ini luar biasa terhadap ekonomi dunia, lebih khusus lagi di industri perminyakan. Mereka pada boleh dibilang ini ancaman bangkrut semua perusahaan minyak itu, ya. Kalau tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan, solusinya sederhana. Dari segi perminyakan, solusi amat sangat sederhana. Kurangi supply. Kurangi supply, tapi pada saat supply sudah begitu banyak, storage sudah begitu penuh, bahkan kilang-kilang ada yang tidak dioperasikan, ya sulit karena kadung sudah dibeli oleh para trader, minyak mentah itu mereka harus buang, jual begitu. Pak Qurtubi, apa yang terjadi dengan kondisi ini jika berlangsung cukup lama? Kalau berlangsung cukup lama, ini dampaknya luar biasa, ya. Pertama, mestinya, ya, harga yang terjadi di tanah air untuk BBM harus mengikuti, ya, penurunan harga yang begitu besar di industri perminyakan dunia saat sekarang ini. Satu sisi, di sisi lain akan terjadi perubahan struktur arsitektur daripada industri migas dunia. Pertama, perusahaan minyak yang lapangan minyaknya relatif kecil, di mana biaya produksi satu barrelnya itu mahal, pasti lewat, ya, bubar total, ya. Demikian juga kilang minyak dan seterusnya. Ini PHK maksudnya Pak? Pasti jutaan akan PHK dari industri minyak dunia ini. Jutaan? Di Amerika itu sekitar 600 perusahaan industri yang terkait dengan industri migas itu akan bangkrut. 600, bayangkan itu jutaan pekerja perminyakan yang akan bangkrut. Di Amerika 600 perusahaan Pak ya? Betul. Jika seandainya demand tidak berubah, virus ini tidak bisa kita taklukkan, ya, sampai dengan akhir tahun belum ada obat dari virus ini yang cespleng, yang manjur begitu, hancur industri migas dunia ini, hancur. Nah, tapi akan merugikan semua perekonomian, segi-segi perekonomian yang lain. Kalau industri migas itu hancur, tidak bisa lagi memproduksikan minyak, pada saatnya nanti mau recovery, wah itu repot. Luar biasa.
Ini kita tidak tahu kapan akan berakhir, semoga cepat ditemukan obat ataupun vaksin terkait dengan virus corona ini. Tapi kita bicara soal minyak, Pak. Apa yang terjadi di Indonesia dalam kondisi ini? Apa yang seharusnya dilakukan? Sederhana. Pada saat rakyat mengalami penurunan daya beli yang luar biasa, yang disebabkan oleh kebijakan menutup. Kalau standarnya WHO, lockdown itu tutup total industri itu, angkutan tutup total, toko-toko tutup total, kecuali yang esensial. Tapi kita kan agak longgar pun menyebabkan ada jutaan orang yang kehilangan nafkah. Yang nafkah hariannya dimakan hari itu juga kehilangan sumber pendapatan mereka ini. Itu dampaknya. Kalau berlama-lama, negara harus kasih makan mereka ini. Kuat nggak negara ini? Memberikan makan kepada jutaan orang, ya. Nah, ini yang mengakibatkan sebenarnya virus ini lebih cepat ditemukan obatnya, sangat membantu recovery ekonomi Indonesia maupun dunia. Nah, kembali ke harga BBM di Indonesia, mestinya, ya, harga BBM di Indonesia itu harus turun. Kenapa, Pak? Pertama, lawang harga minyak dunia itu anjlok. Sekitar dari 60-an dolar bahkan sempat menjadi minus sekarang 10 belasan dolar lah atau 20 dolar lah. Itu luar biasa penurunannya dan sudah berlangsung lama. Ya, mestinya ya harus segera pemerintah menurunkan harga BBM. Ada argumentasi, ada regulasi yang menjadi hambatan. Regulasi itu apa? Yaitu peraturan Menteri SDM. Peraturan Menteri masa menghambat menolong rakyat banyak. Peraturan menteri bisa dirubah sama menterinya yang bersangkutan, tidak usah lapor ke DPR. Gampang sekali itu. Pak Qurtubi, berapa kemudian dari hasil yang Pak Qurtubi, saya yakin bahwa Anda mencermati dari hari ke hari tren harga minyak. Ketika kemudian diaplikasikan ke Indonesia, berapa seharusnya penurunan untuk katakanlah premium mungkin, atau Pertalite, atau Pertamax, atau Dexlite, atau yang lain? Kira-kira sekitar 50% harus turun. Bahkan setengahnya, Pak? Termasuk premium? Iya, termasuk premium setengahnya, ya. Jadi kan amat sangat menolong rakyat. Jika seandainya turun separuhnya, ya, biaya BBM yang dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama sepeda motor, ya, dipakai oleh hampir semua rumah tangga di Indonesia punya motor. Nah, pengeluaran untuk bensin itu di samping memang dipakainya sekarang berkurang, tapi pembelian untuk bensinnya juga berkurang separuh. Ya, nah ini kan bisa meningkatkan purchasing power, daya beli rakyat di tengah kesulitan ekonomi. Nah, ini bisa menolong, ya. Kalau boleh secara lebih makro lagi saya kemukakan, ini menolong konsumsi masyarakat. Nah, konsumsi rumah tangga ini bagian dari struktur GDP. Anda yakin, Pak Qurtubi, bahwa bisa diturunkan hingga 50%? Oh, bisa, yakin. Anda punya bayangan sedikit saja secara sederhana hitung-hitungannya, kenapa bisa 50%? Premium turun 50%, solar 50%, Pertamax 50%, Pertalite 50%, turun semua. Iya, sekitar itu. Pertama, bahan baku BBM itu namanya minyak mentah. Tadi sudah diutarakan. Turun dari sekitar 60 dolar, sekarang katakanlah menjadi 15 atau 20 dolar, itu berapa persen turunnya? Oke, dolar naik. Dolar berapa sih? Dari 14.000 menjadi 15.000 something, ya. Tapi total kesemuanya, cost BBM itu akan berkurang mungkin lebih daripada separuh. Sebenarnya aslinya, ya, cara menghitung berapa harga BBM kepada rakyat itu harus mengacu kepada biaya pokok BBM. Ya, harus dihitung. Itu biaya pokok BBM berasal dari BBM produksi dalam negeri dan BBM impor. Tapi sejak Undang-Undang Migas Nomor 2 tahun 2001, cara ini dihilangkan, diganti dengan acuan MOP di Singapura. MOP di Singapura sudah malang melintang jatuh kok. Ya. Jadi apapun standar yang dipakai, saya ketuk hati pemerintah untuk segera turunkan saja harga BBM sama LPG ini, karena biaya pokoknya sudah dan LPG juga, Pak, termasuk, Pak, 50%? Ya. LPG juga 50%, luar biasa. Betul. Sebab harga LPG terkait dengan harga minyak mentah turun, LPG turun harga. Jadi LPG dan harga BBM seluruhnya bisa diturunkan pada tingkat 50% dari harga sekarang.
Pak Betul, kira-kira seperti Baik. itu akan sangat membantu daya beli rakyat di tengah kesulitan masyarakat saat sekarang. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Kurtubi, pengamat perminyakan, telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam. Terima kasih sekali lagi Pak Kurtubi.